Satu, pasbutu, teguhkan keyakinanmu, teguhkan akidahmu, teguhkan ideologimu, teguhkan spirit cita-cita perjuanganmu, teguhkan semangat jihadmu. Pasbutu wadkurullaha, dan berzikirlah kepada Allah yang banyak. Yang dimaksud dengan zikir di sini, saya membaca buku Pedoman Mubalik Muhammadiyah yang saat itu diterbitkan ketika ketua Majelis Tablignya adalah Dr. Amin Rais. Itu ada pernyataan Muhammad Kutub kalau tidak salah, yang dinukil oleh Pak R. Fahrudin. Pernyataannya gini, bukan Muhammad Kutub, mohon maaf, ini Hasan Al-Banna. Beliau mengatakan begini, wa'lam ya ahi anna zikra laisal qauliyah. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya zikir itu bukan hanya sekedar mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa anna tolabal ilmi zikrun, sesungguhnya ngaji adalah bagian daripada zikir. Jadi kita ini sedang berzikir ini. Kalimatnya juga wadkurullaha katsira, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya berzikir. Tetapi kalau mengucapkan tadi kalimah-kalimah Allah saja kan bisa habis kalimatnya kan gitu. Tetapi yang dimaksud dengan ini, kata Hasan Al-Banna, sesungguhnya menuntut ilmu adalah berzikir. Sesungguhnya tolabal rizki adalah zikir, mencari rizki adalah zikir. Sesungguhnya adalah mengembangkan perserikatan adalah merupakan zikir. Sesungguhnya kita sekarang adalah mempersiapkan kader-kader kita yang terhebat, itu adalah merupakan bagian daripada zikir. Jadi maknanya harus diperluas. Mari bahwa kita mempersiapkan generasi muda kita ke depan, itu adalah bagian daripada zikir. Makanya saya suka senang dan sedih gitu ya Pak Ketua, Pak Yatman, kalau saya ini sering-sering gitu ke setiap dalam pengajian atau dalam ketemuan itu sering masih dipanggilnya Kang. Pas saya sebagai sekretaris PWM di tempat lain mas suka dipanggilnya adalah Bapak gitu. Kalau ke saya masih Kang. Saya gembiranya berarti saya masih dianggap sebagai pemuda. Sedihnya justru gitu, sebagai pemuda saya sudah beruban, sudah putih-putih, saya belum mempersiapkan. Padahal pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang sudah mempersiapkan yang terbaik untuk calon pemimpinnya yang di masa yang akan datang. Oleh karena itu saya tidak pernah lepas dalam setiap pengajian apapun, mau tema apapun. Masalah kepemimpinan inilah masalah generasi, masalah kaderisasi adalah merupakan bagian tak terpisahkan yang harus saya sampaikan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan diangkat menjadi imam oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim yang dipinta satu di antaranya. Apa itu? Wa min dzurriyyati. Ya Allah, bagaimana dengan keturunan saya? Bagaimana generasi saya? Kalau dalam bahasa ini, bagaimana dengan kader-kader saya ini? Pak Yatman harus bergembira, bahagia, sebab ternyata di AMM ini adalah sudah muncul kader-kader yang hebat. Hanya kalau tidak diluruskan, kader-kader hebat ini adalah nanti akan mematuk sendiri kepada Pak Yatman, kan gitu. Alhamdulillah sekretaris ini kan sudah sangat luar biasa kan gitu. Dan supaya lebih lincah lah Pak Yatman, udah kasihkan sekretaris kepada yang muda. Di PP Muhammadiyah Pak Haidar kasihnya ke Pak Mukti, kan gitu. Di PWM Pak Kiai Haji Suhada kasihkan sama saya, karena saya tadi masih jamaah Akang, anggapnya saya masih muda, kan gitu, kan gitu. Kan gitu. Di Bekasi kasih sama Dr. Pria, kan begitu, Pria, kan gitu. Ini alhamdulillah. Nah ini yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala adalah disebutkan, yaitu tadi wadkurullaha la'allakum tuflihun. Nah ini yang ketiganya disebutkan oleh Allah, wa atiullaha wa rasulah. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Yang disebut dengan taat kepada Allah dan Rasulnya adalah yakni bagaimana sekarang warga Muhammadiyah tidak boleh meninggalkan Al-Quran dan pemahamannya yang benar. Jadi warga Muhammadiyah itu haram hukumnya kalau sehari tidak baca Al-Quran.
Gitu. Jangan ngaku Muhammadiyah, jangan ngaku kader Muhammadiyah kalau dalam seminggu tidak baca Al-Quran 2 hari. Gitu. Harus itu harus baca setiap hari. Bahkan tadi bacaan Al-Quran kita sekarang bukan hanya bacaannya. Ingat pernyataan Rasulullah Muhammad SAW, wailun liman qara'aha, celaka bagi orang yang membaca Al-Quran walam yatafakkar fiha, jika dia tidak mau memikirkan tentang ayat-ayat Al-Quran lainnya yang disebut dengan ayat kauniyah kita. Kalau dalam pemahaman tarjih, yakni bahwa Al-Quran yang harus kita pahami ada bayani, burhani, dan irfani. Jadi ibu ya, suami ibu sebagai kader Muhammadiyah atau pimpinan Muhammadiyah, lihat baca Quran tidak tiap hari. Kalau tidak baca Quran, ingatkan, oh bapak teh pimpinan Muhammadiyah harus baca Quran dong, kan gitu. Nah ini. Atau Aisyah juga sama, kan gitu, harus diingatkan. Kenapa? Sebab Al-Quran sendiri menjawab, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Kenapa kita harus baca Al-Quran? Karena Al-Quran itu petunjuk bagi kita, sehingga dengan petunjuk itu manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Al-Isra menambahkan, huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran bisa menjadi obat yang paling mujarab terhadap problem-problem yang dihadapi oleh kita. Jadi ya, jangan aneh kalau di Muhammadiyah, dan jangan mau jadi pemimpin Muhammadiyah, jangan mau jadi pemimpin Aisyah, dan jangan mau menjadi pemimpin Angkatan Muda Muhammadiyah, termasuk jangan mau menjadi pemimpin amal usaha Muhammadiyah kalau tidak mau dicaci dan dimaki. Ini jadi pemimpin itu niscaya satu keniscayaan pujian dan makian. Jadi jangan mau jadi pemimpin. Kalau tidak mau dicaci, dimaki, jangan jadi pemimpin. Udah aja jadi anggota saja, kan gitu. Kan gitu. Tetapi kalau kita diberikan amanah, dipastikan akan ada orang yang curiga, akan ada orang yang memfitnah, akan ada orang yang macam-macam lah, kan gitu. Maka disitulah kalau dalam bahasa saya sering menggunakan Al-Quran, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Justru jadi pemimpin itu kita adalah diuji ini, hebat atau tidak gitu. Tetapi kalau istilah Pak Haidar itu, jangan pundungan. Dalam bahasa Jawanya itu apa? Pundungan itu Pak Jainuddin? Ya, belikan itu ada bahasa Jawa yang sering digunakan oleh Pak Haidar itu. Ya. Mutungan gitu ya. Jangan mutungan, kan gitu. Ya udahlah, insya Allah al-haq tetap al-haq, al-batil tetap al-batil, kan gitu. Nah ini sekali lagi, Al-Quran itu tadi syifaun, akan menjadi obat. Saya sering mendapatkan macam-macam gitu di organisasi ini, kan gitu. Tetapi setelah baca Al-Quran, semangat lagi Pak ya Tuhan gitu. Oh kan gitu. Ada yang macam-macam lah, ada yang mencurigai, ada yang memfitnah dan sebagainya gitu. Baca Al-Quran, oh iya, udah selesai. Kalau sudah baca Al-Quran, tambah lagi wajahidu billahi haqqa jihadi, tambah lagi semangatnya. Itu sebetulnya kita kenapa harus baca Al-Quran itu, kenapa kita harus baca hadis Nabi Muhammad SAW itu. Terus yang keempat, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Resep yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berhadapan dengan berbagai tantangan-tantangan yang kita hadapi itu adalah, maka jangan bercerai-berai, jangan berbantah-bantahan. Wala tanaza'u, bahasanya juga tanaza'u. Ya. Ini adalah kalau dulu di pondok disebutnya adalah musyarakah. Fiilnya adalah musyarakah, yaitu berhadap-hadapan. Maka jangan saling sering berdebat yang tidak berarti lah, kan gitu. Makanya saya sering menghindari di WA punya 69 grup. Jadi di HP ini ada 69 grup ini dengan berbagai macam-macam romantika dan dinamikanya, kan gitu. Jadi kalau ada yang wah ini mah piramid kan gitu, saya tidak pernah ikut. Biarin saja nanti. Paling nanti di endingnya ketika sudah mulai agak menurun, nah baru masuk, kan gitu. Kenapa? Sebab menghabiskan energi, capek gitu. Mohon maaf ini, di Muhammadiyah itu kan
tidak diajarkan. Nabi Muhammad SAW itu tidak mengajarkan untuk mencaci siapapun, termasuk kepada orang kafir Quraisy itu Nabi tidak pernah mencaci maki, walaupun Nabi dicaci dimaki kan gitu. Malah oleh Nabi dijawabnya dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Mereka taslim yang tadinya memusuhi Nabi bukan karena Nabi hebat menyerangnya, tetapi kehebatan Nabi itu adalah dengan akhlakul karimahnya, yang senantiasa mengalah untuk menang. Kan gitu. Makanya saya setiap pagi, mohon maaf Pak Jinudin, dengan enjoy your life sajalah kan gitu, supaya menurunkan tensi-tensi itu. Nah, yang terakhir yang disampaikan oleh Allah, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jadi yang namanya berjuang itu, ya, apalagi kita ingin sampai kepada cita-cita kita menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, ingin punya amal usaha yang unggul, ingin menjadi amal usaha yang maju, ingin amal usaha yang menjadi pilihan umat dan masyarakat itu, maka butuh kesabaran. Saya merasakan betul di beberapa amal usaha, menyaksikan betul beberapa amal usaha di Jawa Barat, perguruan tinggi kita itu semuanya ada 20 di Jawa Barat ini, termasuk di dalamnya IBM gitu. Itu dinamikanya sangat luar biasa dan ketahuan gitu ya, mana yang memang interest pribadi, mana yang betul-betul memperjuangkan, mana yang itu. Subhanallah, saya merasa bersyukur dan kita harus bersyukur di mana oleh Allah Subhanahu wa taala dipersatukan itu, dilembutkan hati kita itu, disatukan hati kita itu adalah melalui perserikatan. Sehingga di perserikatan itu kita adalah banyak belajar, banyak memahami dengan berbagai karakter manusia. Kan gitu. Jadi jangan punya pandangan bahwa di Perserikatan Muhammadiyah itu semuanya lurus-lurus. Ada yang lurus, ada yang garis lurus, ada yang bengkok-bengkok. Di Muslim juga sama, ada yang Muslim yang baik, ada Muslim yang tidak. Di negara pun juga rakyatnya juga macam-macam. Karena itu adalah sunnatullah. Di Muslim pun juga Allah malah membagi 3 kelompok kan. Coba buka dalam surat Fatir ayat 36. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillahi dzalika wal fadlul kabir. Kata Allah, kemudian aku telah pilih hamba-hambaku. Maksudnya adalah hamba-hambaku itu adalah orang muslim. Ternyata muslim itu menjadi 3 kelompok. Satu ada yang disebut dengan zalimun li nafsihi. Dia mengaku Islam tetapi dia mendolimi dirinya sendiri. Syekh Muhammad Izzah Darwaza di dalam tafsir hadis ketika menafsirkan ayat ini, apa yang disebut dengan dolimul nafsi itu, mereka kata Syekh Muhammad Izzah adalah alladzi yahtariju sayiat minal muslimin. Jadi orang-orang yang senantiasa bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, yaitu adalah orang yang senantiasa melanggar terhadap aturan-aturan Allah. Ketika Allah mewajibkan sholat, dia tidak sholat. Ketika Allah mewajibkan untuk damai, dia tidak senang damai. Ketika Allah mewajibkan untuk senantiasa melaksanakan ibadah saum, dia tidak saum. Jadi wajar kalau ada muslim yang tidak berpuasa, ada muslim yang tidak sholat, maka itu artinya zolimun li nafsi. Yang kedua, muqtasid, alladzi la yastahidu ijtihadan kabira fi taati wal a'malis sholihat. Kata Syekh Muhammad Izzah Darwaza disebutkan orang yang muqtasid itu adalah yaitu orang yang tidak punya kesungguhan untuk melaksanakan ajaran Islam secara murni dan konsekuen. Dia beragama hanya dipilih hal-hal yang menyenangkan hatinya saja. Yang tidak senang dengan hatinya maka dia tinggalkan. Gitu. Jadi ada orang muslim itu ya baru merasa cukup kalau sudah sholat, sudah saum, zakat gitu. Tapi ketika ada saudaranya kelaparan, ada anak terlantar, ketika ada saudaranya yang tidak bisa melanjutkan sekolah, dia merasa cukup sudah saja, tidak usah ikut campur dengan urusan orang lain. Ketika ada saudaranya yang dianiaya, dia diam saja, biarinlah dan tidak ada hubungannya dengan kita. Nah, itu yang disebut dengan muqtasid, ke atas tidak berbuah, ke bawah tidak berakar. Nah, ini yang terakhir yang disebut dengan sabiqum bil khairat, hum aqwiyaul iman alladzi yastahidu istihadan kabira fi taati wal a'malis sholihat.
Kata Syekh Muhammad Idhar Darwajah disebutkan mereka adalah orang yang imannya kuat itu, yaitu orang yang senantiasa punya semangat untuk mewujudkan ajaran Islam seutuhnya secara kafah, walaupun dia sebetulnya tidak bisa melaksanakannya, tetapi semangatnya ada. Nah, inilah yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para pendahulu kita di Muhammadiyah. Maka dengan maksud dan tujuan yang ada di dalam anggaran dasar Muhammadiyah, yakni untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Inilah yang kita akan kejar, tidak akan pernah berhenti dalam setiap tarikan nafas kita. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam perjuangan itu perlu pasbiru innallaha ma'as sabirin, yaitu perlu kesabaran. Kalau ngitung-ngitung sama hati mah pasti tidak enak gitu. Tetapi disitulah bahwa ternyata bagi kita mau baik mau buruk harus menjadi kebaikan. Mau musibah ataupun bukan musibah harus menjadi kebaikan. Itulah yang dipuji oleh Rasulullah. Kehebatan orang yang beriman itu ketika dia diberikan kebaikan dia bersyukur, ketika dia diberikan kesusahan dia bersabar, dan ketika ditetapkan dengan apa yang tidak diinginkannya dia tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sabar yang sesungguhnya. Mana yang sabar itu ketika mendapatkan ujian dia sabar dan terus mencari jalan keluarnya supaya keluar dari zona yang tidak nyaman itu menjadi zona nyaman. Bukan berarti bahwa kita fatalisme. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini saja ya yang ingin sampaikan. Sebentar lagi kita akan sholat zuhur, tetapi intinya bahwa merekat kebersamaan, merekat persatuan, menebarkan kebaikan adalah merupakan bagian dari napas-napas kita yang harus senantiasa hidup dalam setiap gerakan kita di Perserikatan Muhammadiyah, baik di Muhammadiyah, di Aisyah, Angkatan Muda Muhammadiyah, Tapak Suci maupun Hizbul Waton, dan di amal usaha Muhammadiyah. Bila spirit ini ada dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan sampai yang dalam bahasa Al-Quran Al-Anfal itu la'allakum tuflihun, dalam surat Ali Imran la'allakum tuflihun, yang sama namanya dari perjuangan yang kita lakukan. Itu saja barangkali Pak Ketua yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menguatkan kita, serta memudahkan segala urusan kita, dan Allah menjauhkan kita dari berbagai bala dan bencana termasuk COVID-19 yang sedang merebak pandemi di tengah-tengah kita. Nasr minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.